Perkenalkan, nama saya Anjeli Stefania Goni dengan NIM 21142001005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip 6 benar pemberian obat, yaitu yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan obat, cek kembali identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Yang ketiga yaitu benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Yang keempat, benar rute atau cara. Ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Yang kelima, benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sebelum atau sesudah makan. Juga dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap ke tubuh pasien. Yang keenam yaitu benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat. Tujuan dalam pemberian obat ini adalah memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapat efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuh terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan 7 langkah keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Demikian dari saya, terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.